Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia ketika kita dengan teguh berani berdiri di atas kebenaran, terlebih kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang Rasul Paulus sebagai pemimpin sejati yang teguh berdiri di atas kebenaran, walaupun lawan-lawannya, yaitu guru-guru palsu, menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran yang telah ia ajarkan kepada jemaat. Bacaan kita diambil dari 1 Korintus pasal 15. Di sini, Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita dalam rangka melawan guru-guru palsu yang mengajarkan tidak adanya kebangkitan. Kebangkitan orang mati memang bukanlah hal yang mudah untuk dipercayai, bukan? Satu-satunya jaminan akan adanya kebangkitan adalah kitab suci. Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk kembali kepada Injil. Kabar sukacita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Keteguhan pada kebenaran Injil akan membuat jemaat tidak goyah dan akan tetap giat untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Dan keteguhan itu akan membuat mereka memetik buah seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus pada ayat 58, yaitu di dalam Kristus jerih lelahmu tidak sia-sia. Di dalam Kristus tidak ada yang sia-sia. Ajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah berdasar pada kitab suci. Kitab suci adalah kebenaran yang dijamin sendiri oleh Allah. Rasul Paulus tidak mengajarkan kebenaran di luar kitab suci. Demikian juga ajaran tentang kematian dan kebangkitan Kristus, semua sesuai dengan kitab suci. Lihatlah ayat 3-4, di mana di sana dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Murid-murid Yesus menjadi saksi kebangkitan Kristus, dan Rasul Paulus menyatakan dirinya sebagai saksi kebangkitan Kristus yang paling akhir dari semua murid-murid Yesus. Rasul Paulus menunjukkan logikanya bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak bangkit. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Percumalah jerih lelah kita untuk Kristus. Disinilah Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat di Korintus untuk teguh berpegang pada kebenaran yang diajarkan oleh kitab suci. Jangan mau digoyahkan oleh ajaran-ajaran di luar kitab suci. Bapak Ibu, saudara-saudari, sepanjang masa ada banyak pengajaran-pengajaran yang bermunculan yang bisa membuat kita ragu, bimbang, bahkan goyah akan pengajaran dari kitab suci yang selama ini sudah kita pegang. Ragu dan bimbang akan kebenaran kitab suci akan membuat kita tidak bisa menjadi orang yang teguh berdiri di atas kebenaran yang sejati. Nah, hari ini kita belajar bahwa Rasul Paulus adalah seorang pemimpin yang teguh berdiri di atas kebenaran kitab suci. Dimanapun kita menjadi pemimpin,
Apakah di gereja, di perusahaan, atau di keluarga, berdirilah teguh pada kebenaran kitab suci. Sebagai pemimpin, Rasul Paulus tidak pernah ragu dan bimbang dengan kepercayaannya. Tidak pernah ragu dengan kebenaran yang dia yakini. Sehingga Rasul Paulus tidak pernah berkata, "Semoga semua benar. Semoga jerih lelah kita tidak sia-sia." Bukankah kata semoga adalah kata yang menunjukkan belum adanya kepastian? Rasul Paulus berdiri dengan teguh di atas kebenaran, sehingga dia dengan jelas dan tegas berbicara tentang kebenaran. William Barclay berkata, "Kebangkitan adalah jaminan terakhir dari kebenaran yang tidak dapat dihancurkan." Inilah yang dipercayai, diajarkan, dan diperjuangkan oleh Rasul Paulus seumur hidupnya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita menjadi pemimpin yang teguh berdiri di atas kebenaran. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang datang dari luar kitab suci. Pemimpin yang teguh berdiri di atas kebenaran akan membuat orang-orang yang dipimpinnya juga tidak goyah dan ragu. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.